Ngomongin soal duit buat keluarga tuh, aduh seringnya bikin pusing dan was-was, ya kan? Tapi tenang, hari ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Bareng edukator keuangan, Anissa Stiaviani, kita bakal coba bangun cetak biru keuangan keluarga yang solid. Dan siap-siap kaget ya, karena langkah pertamanya itu sama sekali bukan soal angka. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan yang paling sering bikin galau keluarga muda. Mana dulu nih yang harus diprioritaskan? Beli aset gede kayak rumah atau bangun jaring pengaman kayak dana darurat? Ini dilema yang taruhannya gede banget. Pasti mikirnya jawabannya ya antara dua itu kan, rumah dulu atau dana darurat dulu. Tapi ternyata bukan itu loh. Menurut Anissa, ada satu langkah fundamental yang sering banget kita lewatin dan langkah ini bisa mengubah semuanya. Nah, ini dia jawabannya. Dan mungkin ini bakal bikin kaget. Sebelum kita buka kalkulator atau pusing-pusing sama spreadsheet, langkah pertama yang paling krusial adalah ngobrol. Yep, ngobrol sama pasangan. Fokusnya langsung geser total, dari hitung-hitungan yang dingin jadi obrolan yang hangat dan jujur. Intinya gini, sebelum kita bikin-bikin budget atau mikirin mau investasi apa, yang paling penting itu Anda dan pasangan harus satu suara dulu. Tanpa fondasi ini, rencana sebagus apapun bisa amburadul di tengah jalan. Kenapa sih ngobrol itu penting banget? Ya, biar nggak jadi perang dunia ketiga di rumah, hei. Anissa tuh cerita, ada contoh lucu deh. Bayangin suaminya hobi banget koleksi helm motor, sementara istrinya suka beli lipstik. Kalau nggak diobrolin, ini bisa jadi ajang saling nyindir. Ngapain sih beli helm banyak-banyak? Atau lipstik kamu warnanya gitu-gitu aja? Tapi dengan komunikasi, kita malah bisa ketawa bareng, saling ngerti, dan bahkan bikin pos anggaran buat jajan masing-masing. Oke, kalau urusan ngobrol sama pasangan udah beres, fondasinya udah kuat nih, baru kita masuk ke langkah praktis yang pertama, ngatur cash flow. Memastikan pemasukan kita lebih besar dari pengeluaran. Ini dasar dari segalanya. Ada satu istilah keren nih dari Anissa, namanya bocor halus. Dan ini, sering banget jadi biang kerok kenapa duit rasanya habis melulu. Ini bukan pengeluaran gede yang kelihatan, tapi ribuan pengeluaran kecil yang nggak kita sadari, yang lama-lama jadi gede juga. Coba deh, kita lihat contohnya. Siapa di sini yang pernah belanja bulanan pas lagi lapar-laparnya? Akhirnya semua keripik masuk troli kan? Atau karena nggak enakan sama abang kurir, kasih tipnya kegedean? Kelihatannya sepele, tapi kalau dijumlahin sebulan lumayan loh. Nah, itulah bocor halus. Nah, ini ada tantangan seru buat kalian. Coba deh, 1 bulan aja, catat semua pengeluaran. Iya, semua, sampai kebayar parkir 2.000 perak. Nggak usah selamanya kok, 1 bulan aja. Tujuannya cuma satu, biar kita tahu pasti kemana aja perginya uang kita. Jadi kita bisa bikin anggaran yang realistis, bukan cuma kira-kira. Nah, kalau cash flow kita udah aman, pemasukan udah lebih gede dari pengeluaran, langkah selanjutnya yang nggak boleh dilewatkan adalah bangun jaring pengaman. Ini soal melindungi keluarga dari hal-hal yang nggak terduga sebelum kita mikirin buat nambah aset. Jaring pengaman ini ada 2 bagian penting. Pertama, dana darurat buat kejadian mendadak kayak amit-amit kehilangan kerjaan. Kedua, asuransi kesehatan buat jaga-jaga dari biaya rumah sakit yang bisa bikin kantong jebol. Dua-duanya sama-sama krusial. Berapa banyak sih? Idealnya nih buat keluarga, itu 9-12 kali pengeluaran bulanan. Wow, gede banget ya. Emang, mungkin butuh waktu buat ngumpulinnya. Tapi anggap aja ini kayak benteng pertahanan paling kuat buat keluarga kita, yang bisa ngasih ketenangan pikiran yang gak ternilai. Dan ini bukan cuma teori loh, Anissa sendiri pernah ngalamin. Rumahnya kemalingan, semua barang elektronik ludes. Untungnya apa? Dia punya dana darurat. Jadi, meskipun ada musibah, hidup tetap bisa jalan normal tanpa perlu ngutang sana-sini. Cerita dari Anissa tadi nunjukin banget ya, betapa krusialnya punya fondasi yang kokoh. Nah sekarang, yuk kita lihat gambaran lengkapnya. Perencanaan keuangan itu beneran deh kayak bangun piramida. Gak bisa langsung pasang puncaknya, harus dari bawah dulu, lapis demi lapis. Ini nih peta jalannya. Pertama, beresin cash flow. Kedua, bangun jaring pengaman. Ketiga, kelola utang dengan bijak. Nah, baru setelah itu kita mikirin nambah aset kayak rumah, dana pensiun, dan pendidikan. Terakhir, baru deh kita bicara soal warisan. Semuanya ada urutan ya, nggak bisa loncat-loncat. Oke, keuangan keluarga udah di jalur yang benar. Tapi tugas kita belum selesai loh. Justru ada tugas yang lebih mulia. Gimana caranya kita ngajarin soal duit ini ke anak-anak kita?
Sekarang siap-siap kaget ya. Biasanya kan kita diajarin, "Nak, rajin menabung ya." Ternyata cara yang lebih efektif sekarang itu kebalikannya. Ajari anak membelanjakan uang dulu. Loh kok gitu? Soalnya buat anak-anak, konsep menabung itu abstrak banget. Gini loh cara kerjanya. Misal anak dapat angpau lebaran. Ajak dia ke toko mainan. Kasih lihat, uang kamu ada 500.000 nih. Mainan yang kamu mau harganya 700.000. Cukup nggak? Dari situ dia bakal ngerti sendiri, oh uangku kurang. Aku harus ngabung dulu kalau mau beli mainan itu. Nah, konsep menabung jadi konkret banget buat dia. Dan tahu nggak, pelajaran keuangan pertama itu bisa dimulai dari pas anak kita lagi tantrum di supermarket. Saat kita nggak langsung nurutin kemauannya, kita sebenarnya lagi ngajarin hal paling fundamental dalam keuangan, menunda kepuasan. Belajar kalau menunggu itu nggak apa-apa. Ada satu kalimat dari Anissa yang ngena banget. Dia bilang ke anaknya, "Mbak, di rumah itu asisten mama, bukan asisten kamu." Kalimat yang sederhana, tapi dalam banget maknanya. Maksudnya apa? Ya, pekerjaan rumah tangga kayak beresin mainan sendiri atau taruh piring kotor di dapur, itu bukan pekerjaan yang perlu dibayar. Itu adalah kontribusi dia sebagai anggota keluarga. Ini ngebangun tanggung jawab, bukan mental, aku kerja apa dapat apa. Dan ini pelajaran yang bakal mereka bawa seumur hidup. Jadi, yuk kita rangkum lagi ya. Ada 5 langkah utama. Pertama, ngobrol sama pasangan. Kedua, beresin cash flow. Ketiga, bangun jaring pengaman. Keempat, baru deh kembangin aset. Dan kelima, jangan lupa, ajari anak-anak kita jadi cerdas secara finansial. Dan sebagai penutup, ada satu pesan penting banget. Hadiah terbaik yang bisa kita kasih ke anak-anak kita nanti itu bukan warisan uang yang banyak, tapi dana pensiun kita sendiri yang sudah terencana dengan baik. Dengan begitu, kita nggak jadi beban buat mereka. Itulah cinta yang sebenarnya. Nah, setelah dengerin semua ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi harus ngapain ya, tapi kapan mau mulai. Jadi, topik keuangan apa nih yang bakal jadi obrolan pertama di keluarga Anda malam ini?